Halo guys, kalau biasanya kalian nonton video kita sendiri-sendiri, di video kali ini kita bakalan duet atau collabs, kita bakalan ngobrol bareng, kita bakalan ngobrolin tentang self-hate, ya, ya sesuatu yang lagi sering dibicarain oleh banyak orang lah. Oke, biar nggak pakai lama, gue Camset, Aku Nafi, gue atau aku nih? aku aja lah biar beda. 2021 harus beda. Gitu. Menyongsong 2021. Oke, berarti pakai aku aja lah ya, Oke, aku oke. kamu. Soalnya buat teman-teman yang nonton kan biasanya sering lihatnya kita pakai Gue lu gue dan lu gitu. di video-video sebelumnya kan. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang self hate, ini mau tanya nih, ini kan pergantian tahun nih, Naf. Menyongsong 2021. Betul, menyongsong 2021. Bahasanya ya, bahasa Anda keren sekali. Ya kan, akademis. Oke, siap. Pendidik SMP, SMA menyongsong. Oke, untuk menyongsong 2021. Biasanya kan kalau pergantian tahun itu kayak nggak asing sama yang namanya resolusi gitu. Setiap orang bikin resolusi. Nah, resolusi tahun 2020 kan udah setahun nih. Kira-kira apa aja yang udah tercapai atau gimana tuh? 2020 nggak ada yang tercapai karena nggak bikin resolusi 2020. Jadinya Iya nggak ada sih. yang tercapai. Make sense sih. Make sense. Gimana mau capai kalau tidak ada yang merencanakan? Iya sih, betul. Mantap. Berarti intinya nggak ada resolusi lah ya tahun 2020. Iya, untuk 2020 nggak ada. Nah, kalau 2021? Kalau 2021 ingin upgrading diri lah. Maksudnya tuh pengen naik level. Pengen nambah ilmu lah. Pengen nambah ilmu bisnis sih sebenarnya, belajar dikit-dikit. Baca-baca buku dan segala macam. Masih belum terjun ke usaha sih, cuma pengen nyari ilmunya dulu aja. Ya, mantap. Kalau aku sih untuk resolusi 2020 sama kayak kamu. Aku juga nggak bikin resolusi karena biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya tuh bikin resolusi kayak cuma semangat di awal doang gitu. Jadi paling berapa bulan terus udah lupa lagi, itu kayak nggak kecapai gitu. Jadi aku lebih milih untuk tidak bikin resolusi. Nggak ngikutin tren lah ya. Nah, kalau 2021 ini aku nggak tahu apakah ini bisa disebut dengan resolusi, tapi ya udah ada planning lah. Kayak aku pengen belajar gitu, selesai dengan diri sendiri khususnya itu. Terus bisa setelah selesai kemudian bisa gimana ya? Bisa Berdamai dengan diri sendiri. setelah berdamai dengan diri sendiri, kemudian bisa produktif, habis itu bisa menebar manfaat ke orang lain gitu. Caranya dengan apa? Kalau aku belajar sih, aku lagi suka banyak baca buku, khususnya buku-buku kayak self healing, self development gitu-gitulah. Ngomong-ngomong berdamai dengan diri sendiri, kan ada orang tuh yang nggak bisa gitu kan, nggak bisa berdamai, jadinya tuh jadi self hate gitu kan, membenci diri sendiri gitu. Kalau kamu Cem biasa tak pernah nggak sih kayak self hate gitu? Kayaknya pernah deh, soalnya kan udah nyinggung-nyinggung berdamai dengan diri sendiri gitu-gitu kan. Definisi self hate-nya gimana dulu nih? Oh ya nih, kalau definisi self hate nih, aku pernah baca di oleh Zara Dwi Monica, tuh psikologinya Klik Dokter. Katanya tuh intinya kita tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi nggak sesuai role model dari sifat kita gitu. Jadi karena nggak sesuai, jadi membenci diri sendiri gitu. Intinya karena nggak sesuai ekspektasi gitu Iya ya. sih, intinya gitu sih kalau sepenangkapku sih. Iya sih. Kalau emang beberapa waktu lalu emang ya sempet juga gitu kayak benci lah sama diri sendiri gitu, kayak terutamanya sih karena insecure ya, karena waktu gap year itu kayak melihat temen-temen kok udah pada sukses gitu, ada yang kuliah, ada yang kerja, kemudian ngerasa kayak kok aku di sini-sini aja sih gitu. Kemudian
ngebenci diri sendiri gitu, kayak kamu jelek, kamu nggak pinter, terus nggak mapan dan sebagainya gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak? Kalau aku sih kayaknya nggak pernah sih, soalnya kan kalau aku tuh lebih ke nggak suka sama sifatku diri, sama sifatku. Nah, tuh sama Gimana sifatku gimana? diri sendiri ya. Misal ada salah satu sifat yang aku nggak suka. Nah, aku cuma ngurangin salah satu sifat itu aja sih, ngatasin. Nggak sampai self hate, nggak. Nggak sampai ya. Iya sih gitu. Kan kadang ada self hate yang sampai ke self harm juga ada gitu. Yang kayak ke fisik misalnya dengan menyakiti diri sendiri, entah itu dengan menyayat tangan atau eh, menjedotkan kepala ke tembok misalnya. Tapi ada yang seperti Iya, itu iya. memang. Kalau aku alhamdulillahnya nggak sampai yang kayak gitu. Kalau biasanya kalau nggak fisik, ada yang self hate-nya itu verbal gitu. Dia ambil kaca, terus dia bilang ngata-ngatain dirinya sendiri gitu. Kok kamu jelek banget sih gitu. Kok kamu nggak kayak dia sih gitu. Kok kamu gini-gini aja sih gitu. Ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Karena Sebenarnya insecure sih biasanya sih, kayak langsung bandingin orang. Orang lain kelihatannya kayak pencapaiannya udah tinggi banget, terus habis itu ngeliat diri sendiri, wih, aku nggak ada apa-apanya gitu. Kok aku gini-gini terus gitu gitulah. banyak juga ya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh menurutmu salah nggak sih? Kalau misal yang self hate sampai self harm gitu-gitu sih. Salah nggak salah sih. Berarti tergantung sudut pandang lah ya. Ada yang bilang salah, ada yang bilang enggak ya. Mm-mm. Kalau aku pribadi sih lebih ke enggak ya. Soalnya orang tuh mana ada sih yang mau self hate, menyakiti diri sendiri gitu kan. Mungkin mereka tuh ngelakuin kayak gitu karena kepalanya sakit dengan kayak gitu, negative thinking, overthinking segala macam, dan ngelampiasin sakitnya tuh dengan menyakiti diri sendiri mungkin ya. Ya mana ada sih orang yang mau kayak gitu sebenarnya. Iya sih, tidak ada di dunia ini orang yang pengen sengsara, itu tidak ada. Semuanya pengen bahagia. Betul. Karena resolusi itu salah satunya juga. Resolusi. Ya, kan pengen lebih baik lah kalau orang. Iya sih. Terus solusinya gimana tuh? Ya kan susah tuh deketin orang yang udah self hate gitu kan. Lebih mereka tuh cenderung ngambil sikap defense lah. Kalau pengalamanku sih ya, kalau aku sih lebih kepengen sebenarnya kadang eh, lebih ke sebenarnya punya masalah yang sebenarnya masalahnya cukup besar, tapi dipikir sendiri gitu. Jadi kayak mau cerita tuh cerita ke siapa gitu. Nggak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya, dan kalaupun cerita ke orang, belum tentu orang itu bisa benar-benar paham dan ngerti apa yang dirasain. Jadi kalau aku pribadi sih emang eh pengennya kadang dipancing sih gitu, kayak ditanyain ada masalah apa gitu. Tapi ya benar-benar didengerin, bukan cuma sekedar, ya beda lah orang yang tulus dengerin sama cuma sekedar basa-basi, kan beda. Kayak gitu sih. Kalau misalnya yang eh ini buat teman-teman semua sih gitu. Kalau misalnya punya masalah, jangan dipendam sendiri gitu. Karena kalau dipendam jadinya nanti numpuk overthinking, burnout. Kalau udah burnout, duar gitu. Pengalaman guys, pengalaman. Jadi kayak nanti akhirnya kayak kepalanya sakit, terus pasti kan pengen ngeluarin itu gitu, ngeluarin perasaan itu gitu ya, entah dengan em, kayak mukul tembok misalnya atau yang lainnya. Tapi ada juga yang positif gitu, yang ngelampiasin itu dengan cara ambil wudhu, kemudian langsung sholat, terus sujudnya dilamain, terus nangis. Kadang ada juga yang kayak gitu. Ada juga. Keren ya, bisa langsung ngambil solusi yang positif gitu ya. Cara ngatasi. Ya sebenarnya bagusnya kayak gitu sih, idealnya kayak gitu itu. Jadi kita meskipun banyak masalah gitu, intinya tuh setiap hal di dunia ini tuh diciptakan berpasang-pasangan gitu. Kayak ada siang, ada malam. Sebagaimana juga ada masalah, pasti ada solusi. Ya kan? Ada kekurangan, ada kelebihan.
kadang kita tuh cuma ngelihatnya tuh hmm, masalah kita tuh segede segede langit dan bumi lah ibaratnya gitu. Gede banget gitu sampai bener-bener nggak bisa nyari solusi, nggak bisa ngelihat solusi. Kalau nih solusinya udah ketemu nih, misalnya ini kita udah deketin orang yang self hate itu secara pelan-pelan lah, bertahap lah, nggak bisa langsung jeder deketin langsung nih kamu ini nggak bisa kan, pelan-pelan. Nah misal nih orang tuh udah berdamai dengan sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Nah kayak kamu Cem kan udah bisa tuh berdamai dengan diri sendiri, manfaatnya gimana nih, kamu lebih enteng kah atau apakah gitu? Kalau pengalamanku sih ya, menurutku setiap orang itu pasti punya turning point, Oh, punya titik balik gitu. Kayak ada satu masa di mana gue tuh kayak udah apa namanya sudah di tingkatan bawah, udah down, terus karena berlama-lama di situ akhirnya capek juga gitu kayak jenuh. Aku ngapain sih di sini-sini terus gitu. Kayak sih juga aku juga pengen kayak yang lain gitu, pengen kayak orang-orang yang positif di luar sana, kayak orang-orang yang apa ya punya pencapaian hidupnya lebih baik, bahagia gitu dan sebagainya. Jadi karena turning point itu yang ngebuat aku jadi lebih kemudian apa ya saking capeknya capek gitu udah udah capeknya capek ya udahlah gitu keluar dari zona nyaman gitu. Aku coba belajar gitu tentang diriku sendiri. Sebenarnya aku tuh PR-nya di mana aja sih gitu. Kalau udah terbuka kayak gitu lebih enteng sih buat kedepannya itu buat kemudian berdamai dan seterusnya itu. Cuman itu kan dari self ya, itu dari internal gitu. Dari eksternal sebenarnya bisa juga gitu. Kita sebagai teman lebih peka lah kalau ada orang-orang yang em, apa ya ibaratnya tuh kelihatannya diem-diem tapi sebenarnya dia juga punya banyak masalah gitu. Bukan ada teman-teman yang kalau kita cerita tuh terus dia langsung kamu mah masih mending gitu. Aku lebih parah dari kamu gini-gini. Loh kan sebenarnya ketika kita punya masalah dan dikeluarin, kita kan pengennya tenang ya, bukan diajak lomba ya. betul ngerasain sih sebenarnya. Kalau dari obrolan kita tuh insight-nya banyak banget ya, kayak solusinya gimana, terus cara deketinnya gimana, ngatasinya gimana gitu manfaatnya gimana, terus kita juga saling cerita pengalaman gitu kan. Nah buat teman-teman nih, menurut kalian insight dari obrolan ini tuh apa gitu, coba bisa tulis di kolom komentar, kita sharing bareng, terus nanti kita bisa bales-balesan komentar gitu kan, saling cerita gitu. Bisa di anonim juga, pakai akun anonim bisa, boleh. Atau kalau kalian apa ya nggak enak mau ngetik di kolom komentar, nanti kita bikinin link khusus di deskripsi. Ya kamu bisa ketik terserah itu pakai anonim tanpa kelihatan siapa kamu gitu. Betul. Oke. Mungkin nanti kita teman-teman konten, teman-teman NR kreatif bakalan ngebahas itu di video selanjutnya. Mungkin bisa nyari solusinya bareng-bareng gitu. Tuh. Oke, sekian dari obrolan kita. Udah selesai nih. Udah lah, udah lama Udah, gitu. ya? Oke. Tapi seru sih sebenarnya Iya ngobrol-ngobrol sih. ini. Sebenarnya nggak mau selesai sih, Iya. pengen lanjut terus. Tapi gimana ya? Kita tuh biar buat besok gitu lah, obrolan Iya, kita siap. besok. Nah, menurut teman-teman gimana nih kalau misalnya konten ini seru dan bagus atau gimana gitu dan kalian suka? Ketik di kolom komentar kalau kalian suka. Terus apakah kalian mau dibikinin konten ngobrol kayak gini atau kayak konten biasa aja gitu Iya. ya kemarin? Kayak kemarin atau pengen ngobrol gini gitu kan. Terakhir buat teman-teman di like kalau suka. Kalau nggak suka ya dipencet lah like-nya tetap. Terus di subscribe. Terus menurutku paling penting sih ini di komen aja gitu. Kalau misalnya kalian punya sanggahan gitu atau punya apa gitu, komen aja gitu. Karena komentar kalian itu sangat Berharga buat kita. Jadi kita jadi bisa belajar terus Iya, ya. kita saling belajar lah. Jadi kita bisa kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Ini sebenarnya bukan formalitas tapi benar-benar memang butuh feedback dari kalian, dari teman-teman semua.
supaya kita bisa menjadi lebih baik. Lebih baik. Begitu. Resolusi 2021. Jadi resolusi ya. Wah. Siap. Oke, mungkin itu dulu kali ya di konten kali ini. Tunggu. Gimana? Iya. Benar. Tunggu konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa klik loncengnya. Aku Jamset. Gue Nafi. Salah. Aku Nafi. Aku Jamset. Aku Nafi. Aku dan kita Saling bersama. dukung kita. Kenapa kampanye? Udah selesai Oh, ini. iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Semangat bertumbuh.